Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United diminta menyusun tim yang bisa mendorong performa Rasmus Højlund. Højlund diyakini kapabel untuk mencetak 25 gol musim depan. Højlund unjuk potensi pada tahun pertamanya di Manchester United. Musim ini ia sudah mencetak 15 gol dari 41 penampilan di seluruh ajang. Angka itu cukup menunjukkan kemampuan Højlund untuk memikul tugas mencetak gol di MU. Mengingat ia berada di musim adaptasi dan diganggu sejumlah cedera, ia malah langsung talk chair di Liga Champions dengan bikin 5 gol dari 6 partai fase grup meski MU menjadi juru kunci. Di Premier League, Højlund memang butuh waktu untuk mencetak gol pertamanya, yakni pada laga Boxing Day pada bulan Desember. Tapi patut diingat pula bahwa MU keteteran di musim ini, sehingga berdampak pula pada permainan Rasmus Højlund. Mantan gelandang MU Owen Hargreaves percaya penyerang 21 tahun itu punya potensi besar dan bisa mendulang gol-gol. Højlund hanya butuh dikelilingi pemain-pemain yang tepat. Wayne Rooney melihat Marcus Rashford kesulitan untuk tampil konsisten di Manchester United. Mantan kapten setan merah itu merasa sudah waktunya bagi Marcus Rashford untuk meninggalkan klub. Wayne Rooney melihat Marcus Rashford kesulitan untuk memenuhi potensinya di Manchester United. Oleh karena itu, Wayne Rooney merasa mungkin sudah saatnya bagi Marcus Rashford untuk pergi dan mencari tantangan lain. Kita semua tahu Marcus mempunyai kemampuan untuk bermain di level atas dan kita belum melihatnya. Saya ingin tahu apakah sudah waktunya bagi Marcus Rashford untuk pergi dan bermain di tempat lain. Saya pikir dia harus menanyakan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Saya ingin bertahan dan memecahkan rekor di klub ini. Dia perlu bekerja keras dan menundukkan kepala, ungkap Wayne Rooney. Manchester United terancam mencatat musim terburuk mereka dalam sejarah penampilan di Premier League. Erik ten Hag tidak bisa mengelak. MU memang mengecewakan musim ini. Kinerja Erik ten Hag musim ini juga dibicarakan oleh mantan pemain MU, Roy Keane. Dia tahu bahwa Erik ten Hag kesulitan mengembangkan tim yang memang sedang bermasalah. Erik ten Hag berulang kali menggarisbawahi masalah cedera MU. Terlalu banyak pemain penting yang absen. Permainan tim jadi tidak maksimal. Roy Keane bisa mengerti bahwa MU tidak bermain maksimal karena masalah cedera. Namun satu hal yang dia sorot adalah daya juang para pemain. Meski dalam kondisi buruk, tim harus terus berjuang untuk menang. Erik ten Hag membuat sejumlah perubahan menarik di starting line-up Manchester United dalam duel kontra Newcastle kemarin. Erik ten Hag mencadangkan Rasmus Højlund yang sebenarnya dalam kondisi fit. MU turun dengan formasi unik di laga kemarin, 4-2-2-2. Di lini depan, Erik ten Hag memasangkan Bruno Fernandes dan Scott McTominay, padahal keduanya adalah gelandang. Erik ten Hag sebenarnya punya beberapa opsi di bangku cadangan. Ada Marcus Rashford, Anthony, dan Rasmus Højlund. Tapi ternyata ada alasan Erik ten Hag dalam mencadangkan mereka, khususnya Rasmus Højlund. Erik ten Hag memang sudah menjelaskan alasannya mencadangkan Højlund, satu-satunya striker MU saat ini. Namun Roy Keane ternyata punya pandangan lain. Dia melihat bahwa Erik ten Hag sengaja mengambil tindakan tersebut agar petinggi klub sadar bahwa kedalaman skuad MU tidak cukup bagus. Harry Maguire mengatakan bahwa VAR seharusnya hanya digunakan untuk offside saat Premier League bersiap untuk melakukan pemungutan suara mengenai apakah hal tersebut harus dihapuskan. VAR telah memecah belah sejak diperkenalkan, dan sementara klub-klub dikatakan sebagian besar mendukung agar VAR tetap ada. Gerakan Wolverhampton mendapatkan dukungan dari sejumlah beberapa pihak, termasuk legenda MU Wayne Rooney. Erik ten Hag ditanya tentang masalah ini dan mengatakan dia tidak percaya
bahwa tidak mungkin untuk kembali ke masa sebelum VAR. Namun penilaian Erik ten Hag justru berbeda dengan bek setan merah Harry Maguire. Kini mengungkapkan bahwa ia mendukung penghapusan VAR untuk keputusan yang lebih subjektif. Harry Maguire adalah pemain pesepak bola ternama pertama yang memberikan pendapatnya tentang masalah ini, dengan perdebatan yang akan terus berlanjut hingga pemungutan suara bulan depan. Mantan pemain Liverpool, Jason McAteer, mengklaim mendapatkan bocoran soal nasib manajer Erik ten Hag musim depan. McAteer mendapatkannya langsung dari salah satu pemain MU yang merupakan tetangganya. McAteer mengklaim pemain MU yang tinggal di dekat rumahnya itu memberikan bocoran bila ten Hag tidak akan di Old Trafford lagi musim depan. McAteer menutup rapat identitas pemain MU yang menjadi tetangga dekatnya tersebut. McAteer juga sudah mendapatkan sedikit bocoran, bukan Thomas Tuchel atau Jose Mourinho. Sang pemain mengindikasikan Gareth Southgate yang akan dipilih. Berbekal obrolan dengan pemain MU yang tinggal di dekat rumahnya, McAteer yakin Erik ten Hag sudah tamat dengan setan merah apapun hasil di final Piala FA 2023-2024. Kiper Manchester City Ederson absen pada pertandingan terakhir Liga Inggris musim 2023-2024 dan final Piala FA pekan depan. Umum klub itu pada hari Kamis 16 Mei 2024. Pemindaian yang dilakukan memastikan Ederson mengalami retak kecil pada kantung mata kanannya setelah berbenturan dengan Christian Romero. Dia akan absen pada pertandingan Liga Inggris menjamu West Ham United pada hari Minggu, serta final Piala FA melawan Manchester United di Wembley sepekan kemudian. Ederson berusaha terus bermain saat melawan Spurs setelah mendapatkan perawatan pada babak kedua. Namun Guardiola beberapa menit kemudian memutuskan menariknya. Ia digantikan oleh Stefan Ortega pada menit 69 dan kiper cadangan asal Jerman itu melakukan penyelamatan krusial saat menjaga Son Heung-min mencetak gol sebelum Erling Haaland mengemas gol keduanya untuk memastikan kemenangan Manchester City Guys. Manchester United telah menegaskan niat mereka untuk mempertahankan bintang mereka Bruno Fernandes di bawah arahan manajer mereka Erik ten Hag. Setelah Bruno Fernandes menyatakan bahwa dia hanya akan bertahan jika dia merasa diinginkan di Old Trafford, Erik ten Hag dengan tegas memastikan bahwa sang pemain klub ingin mempertahankannya. Dalam sebuah pernyataan kepada media, Erik ten Hag menyatakan keyakinannya bahwa klub memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan Bruno Fernandes. Meskipun Bruno Fernandes memiliki kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2026, situasi keuangan yang sulit di Old Trafford membuatnya menjadi objek minat bagi sejumlah klub. Namun setelah kemenangan atas Newcastle United, Bruno Fernandes menegaskan bahwa keinginan klub untuk mempertahankannya adalah faktor kunci dalam keputusannya untuk tetap tinggal. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky Sport, Fernandes menegaskan bahwa kunci keputusannya untuk tetap tinggal di Old Trafford adalah keinginan klub untuk mempertahankannya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes meminta timnya untuk mencurahkan fokus pada dua pertandingan terakhir mereka pada musim ini. Menanggapi kemenangan melawan Newcastle United, Bruno Fernandes mengaku puas. Namun ia mengingatkan timnya bahwa mereka harus tetap fokus dan berusaha meraih kemenangan pada laga terakhir di Liga kontra Brighton dan final Piala FA kontra Manchester City. Kami masih memiliki dua pertandingan tersisa dan kami harus menyelesaikannya dengan cara terbaik. Itu tidak ada performa seorang kapten, itu adalah performa tim. Saya tidak berbeda dengan siapapun hanya karena saya memiliki ban kapten. Saya selalu mencoba yang terbaik dan kami selalu melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk klub ini. Tidak ada yang menyembunyikan bahwa kami bermain untuk sebuah klub besar dan kami harus meningkatkan standar kami setiap pertandingan. Kabar buruk untuk bek kiri Manchester United Luke Shaw. Dia terancam absen di final Piala FA 2023-2024 dan Euro 2024. Luke Shaw memang diganggu cedera sepanjang musim ini, sehingga cuma tampil 15 kali. Cedera otot Luke Shaw itu diperkirakan pulih awal Mei.
sehingga dia bisa mulai bermain demi mengembalikan kebugarannya. Tapi di Euro 2024 adalah target Luke Shaw. Sayangnya keinginan Luke Shaw itu sepertinya akan sulit terwujud, sebab kabar buruk didapatkan Luke Shaw karena cederanya kambuh dalam proses pemulihan. Itu artinya Luke Shaw berpotensi absen membela MU menghadapi Manchester City di final Piala FA 25 Mei nanti. Luke Shaw bahkan bisa saja gagal tampil di Euro 2024 bersama timnas Inggris.